Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan kesempatan untuk kita semua bersama-sama, terutama belajar pada pagi hari ini, yaitu mengupas sedikit demi sedikit tentang perjalanan seseorang yang mulia, seseorang yang Allah pilih sebagai penutup para nabi dan para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari apa yang telah kita mulai atau yang kita kaji hari demi hari ini akan menimbulkan rasa kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mengetahui sedikit tentang Abdullah, tentang Abdullah, yaitu ayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Abdul Muttalib menjodohkan putranya Abdullah kepada seorang wanita bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab, Jadi nama ibu dari Nabi Muhammad adalah Aminah, bukan Siti Aminah. Nah, ini yang keliru di kalangan masyarakat kita. Kalau ditanya siapa nama ibu Rasulullah, jawabannya Siti Aminah. Ini kekeliruan. Namanya adalah Aminah saja, tidak ada Siti-Sitian. Bahkan ada juga nama istri Rasulullah siapa? Siti Khadijah, Siti Aisyah, semuanya Siti. Ini entah datang dari mana. Maka kita harus melirik kembali kepada sejarah. Dan ternyata tidak ada nama Siti di situ. Langsung Aminah. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, ini adalah ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Setelah mereka menikah, tak lama kemudian Aminah pun mengandung, hamil. Dan tatkala beliau mengandung, Abdullah mendapatkan tugas dari ayahnya. Ada di sini dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwasanya Abdullah pergi ke Madinah. Abdullah pergi ke Madinah untuk mengutip kurma. Dikirim oleh Abdul Muttalib ke Madinah untuk mengumpulkan atau membeli buah kurma, yang mana buah kurma nanti yang telah dikutip atau yang dikumpulkan tadi itu akan dijual. Nah, itu riwayat yang pertama. Kemudian Abdullah wafat di Madinah. Nah, kemudian riwayat yang kedua ada yang menyatakan bahwasanya Abdullah ini pergi dalam rangka berniaga, berjualan ke negeri Syams, kan Makkah, kemudian Madinah, baru negeri Syams. Sebelum sampai ke Syams, tepatnya di Madinah, Abdullah wafat. Jadi intinya dalam dua riwayat yang kita dapati, Abdullah wafatnya di Madinah, dan beliau dikuburkan di Dar An-Nabigh
Al-Ja'di, ya, di Dar An-Nabighah Al-Ja'di. Nah, itu suatu tempat kuburan, ya, tempat yang memang untuk menguburkan orang-orang. Nah, dan kemudian ada juga riwayat dari para ulama sejarah menyatakan bahwasanya Abdullah ini wafat, iya, ada yang mengatakan sebelum kelahiran Nabi, ada yang mengatakan setelah kelahiran Nabi. Tapi dalam hal ini ana pribadi merujuk kepada pendapat yang mengatakan Abdullah wafat sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena nanti ada dalil pendukung. Ya. Apa itu? Nah, kita masuklah ceritanya, ya. Tapi sebelum masuk kepada ceritanya, kita ingin membahas harta yang ditinggalkan oleh Abdullah. Harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah beberapa ekor onta, beberapa ekor kambing, ya, serta satu orang budak wanita, ya, bernama Ummu Aiman, atau nama aslinya adalah, siapa nama aslinya? Siapa? Barokah. Nah, bernama Barokah atau yang biasa terkenal dengan Ummu Aiman. Ini adalah budak dari Abdullah, ya, atau ayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kita memasuki pada, ya, kelahiran seseorang yang mulia, ya. Beliau lahir atau dilahirkan pada hari Senin. Ya, pada hari Senin. Di sini para ulama sepakat. Ya, para ulama sejarah menyatakan kesepakatan mereka tentang hari lahirnya Nabi kita, yaitu di hari Senin. Tanggalnya yang berbeda, ya. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 9. Ada yang mengatakan pada tanggal 12. Bulannya sama, bulan Rabiul Awal. Tahunnya sama, tahun gajah. Ya. Dan di sini Syekh Sufyan Al-Mubarakfuri beliau mengatakan, Sufyan Rahman, ya, bukan Sufyan Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan bahwasanya tanggal 9 adalah tanggal yang benar. Ya, tanggal kelahiran yang benar. Sedangkan tanggal 12 itu merupakan tanggal Asyhur. Tanggal yang banyak dikenal oleh masyarakat. Ya, jadi Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah ini merupakan tanggal yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Ya, sedangkan tanggal 9 ini memang merupakan tanggal kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang benar kata beliau. Ya, itu terdapat dalam ringkasan buku beliau yang berjudul Raudhatul Anwar. Ya, jadi buku yang kita pakai ini, Pak, dia versi Arabnya judulnya Rahiqul Makhtum, ya, dan punya ringkasan, ya, lebih ringkas lagi ada judulnya Raudhatul Anwar. Ya, dalam buku Raudhatul Anwar beliau jelaskan di situ, ya, bahwasanya tanggal 12 itu merupakan tanggal yang terkenal, ya, dikenal oleh masyarakat kita. Jangan jauh-jauh lah, di Indonesia saja. Kalau kita tanya sama orang-orang tua kita, jawabannya tanggal 12 pasti. Ya, 12 Rabiul Awal. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di kalender, 12 Rabiul Awal. Nah, ini menunjukkan tentang kemasyhuran atau keterkenalan tanggal 12 tersebut. Taib. Ya. Kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan, ada riwayat-riwayat yang mana tidak menunjukkan tentang kevaliditasannya atau tidak menunjukkan kekuatan dari riwayat tersebut, dan banyak sekali cerita-cerita yang ada, ya. Kita sebutkan di sini sebagaimana, ya, ada yang mengatakan bahwasanya tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lahir, ya, ada jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, ya. Kemudian padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, ya. Kemudian ada juga mengenai gereja-gereja di sekitaran Danau Sawah yang mana roboh, ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian tersebut, ya. Tapi di sini Syekh mengatakan ini sanadnya tidak valid, ya. Bahkan Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi mereka meriwayatkan dari Ibnu Sa'ad, ya, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari
ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Aminah? Dalam hal ini beliau mengatakan, tatkala aku melahirkan dirinya, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari farajku. Ya, faraj ini artinya kemaluan, ya. Dari kemaluanku keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syams itu tersinari. Ya. Jadi begitu lahir, dari farajnya atau dari kemaluannya itu keluar cahaya. Yang mana cahaya tersebut menyinari seluruh istana-istana yang ada di Syams. Ya. Wallahu taala alam, hal ini ya setelah kita baca ada beberapa riwayatnya yang lemah. Ya. Kalau ya riwayatnya lemah. Tapi mungkin ada yang lainnya mendapati riwayatnya kuat ya. Tapi Allah taala alam, yang kita dapati memiliki sanad yang tidak valid. Ya, riwayatnya lemah. Setelah beliau dilahirkan, ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilahirkan, ibunya karena rasa gembira, ya, meminta tolong kepada ya budaknya. Siapa tadi budaknya? Ummu Aiman, untuk mengabari kakek dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Ya, jadi diminta untuk dikabari bahwasanya telah lahir. Ya, telah lahir cucunya ini. Setelah kakeknya tadi datang dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang gembira, kakeknya tadi langsung membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam Ka'bah. Ya, masuk ke dalam Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ya, tatkala cucunya ini lahir. Ya, begitu datang, dilihat, nah, dibawa ke Ka'bah, ia berdoa kepada Allah, kemudian mengungkapkan rasa syukur serta memberinya nama Muhammad. Ya, diberi namanya Muhammad. Padahal, ya, nama Muhammad ini merupakan nama yang asing. Ya, nama yang asing di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu. Nah, jadi digunakan oleh Abdul Muthalib untuk cucunya pada hari itu. Nah, kemudian di hari ke-7 dari setelah kelahiran dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau dikhitan. Ya, beliau disunat. Nah, dan ada versi riwayat lain yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sudah disunat tatkala beliau lahir. Ya, ada yang menyatakan tatkala lahir sudah disunat. Ya, memang udah bawaan. Ya, dan ada yang mengatakan di hari ke-7. Ya. Ini periwayatan dari para ulama sejarah kita. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ada seorang wanita yang mana pertama kali menyusui Rasulullah setelah ibunya. Ya, jadi ada ibu susuan. Jadi Rasulullah itu mengalami 3 fase. Ya, bukan 3 fase. Ada 3 wanita yang menyusui beliau. Yang pertama ibunya. Kemudian yang kedua ini akan kita kenalkan namanya Suwaibah. Beliau merupakan seorang budak dari Abu Lahab. Ya, jadi ini adalah wanita susuan ataupun wanita yang menyusui Rasulullah yang kedua selain daripada ibunya. Bernama Suwaibah. Wanita ini budak dari Abu Lahab, ya, yang pada waktu itu beliau tengah menyusui bayinya, ya, yang bernama Masruh. Juga beliau juga menyusui pamannya Hamzah, ya, bin Abdul Muthalib. Ya, jadi dari hal ini kita dapati bahwasanya Hamzah merupakan satu sesusuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Suwaibah. Nanti kita akan dapati juga bahwasanya Hamzah bukan hanya dari jalur Suwaibah, dari jalur ibu susuan lainnya juga, ya, yang berada di atau kita sebutkan namanya Halimah, ya, Halimah As-Sa'diyah, ya, dari Bani Sa'di, ya, yang berada di daerah sana. Kemudian setelah Rasulullah SAW, ya, mendapati perlakuan yang baik dari ibunya, kemudian dari ibu susuannya yang bernama Suwaibah tadi, ada kebiasaan dari orang-orang Arab, ya, atau orang-orang kota. Jadi Mekah itu disebut kota, ya. Pada waktu itu sudah menjadi sebuah kota besar. Nah, jadi di Mekah itu biasanya ada namanya, kalau tempat kita mungkin seperti sawan-sawan cimplukan gitulah. Ya, kalau di sana
ada wabah yang memang itu terjangkit kepada anak-anak yang memang baru lahir. Nah, dan mereka mengatakan ini adalah sawan kota namanya, sawan kota, sawan perkotaan. Jadi anak-anak yang baru lahir kalau tidak dibuat hijrah atau dipindahkan tempat, mereka akan sering sakit. Ya, fisiknya lemah, bahasa Arabnya kurang, ya. Jadi kebiasaan dari orang-orang Arab, mereka akan mengutus ataupun mengirimkan anak mereka atau memberikan kepada orang lain untuk disusui. Ya, untuk disusui, kemudian tinggal di perkampungan. Jadi ada sebuah kampung atau kabilah bernama kabilah Sa'ad. Ya, kabilah Bani Sa'ad. Nah, yang mana kabilah ini memiliki sebuah kebiasaan. Kebiasaan mereka adalah mereka keluar dari kampung, kemudian datang ke kota, termasuk diantaranya di Mekah, akan mencari anak, ya, anak susuan yang mana nanti akan disusui. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, ya, supaya anak-anak mereka itu kuat serta berotot kekar serta mahir berbahasa Arab, ya, karena bahasa Arab tuh Pak yang paling bagus lahjanya, fasihnya, yaitu orang-orang Arab pedalaman. Ya, bukan orang-orang Arab kota, bukan. Tapi orang-orang Arab pedalaman. Kalau kita melihat merujuk dari beberapa kisah, ya, di antara kisah Nabi Muhammad SAW ini, beliau belajar dari orang-orang pedalaman. Kemudian kalau kita ingin melihat kembali mengenai Imam Syafi'i, beliau fasih dalam bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab lagi tatkala beliau pergi ke kampung Arab Badui. Ke orang-orang Arab, ya, ke kampungan, ke perkampungan yang mana memang mereka menggunakan bahasa Arab yang fasih, ya, yang lebih baik daripada orang-orang kota. Ya, seperti itu. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Jadi adalah sebuah kabilah tadi yang telah kita sebutkan, namanya kabilah Bani Sa'ad, ya. Mereka pergi ke Mekah untuk, ya, mencari anak-anak susuan. Di antaranya adalah di sini adalah Halimah As-Sa'diyah. Kita akan memperkenalkan Halimah As-Sa'diyah. Beliau adalah ibu susuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau memiliki suami bernama Al-Harith bin Abdil Uzza, ya, atau yang memiliki kunyah lain Abu Kabsyah, ya. Jadi kunyahnya ini lebih terkenal daripada nama aslinya. Abu Kabsyah, nama aslinya adalah Al-Harith, Al-Harith bin Abdil Uzza. Nah, Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Suatu ketika di sini disebutkan juga bahwasanya paman Rasulullah tadi bernama Hamzah, ya, kan ikut juga menjadi anak-anak yang diambil sama orang-orang atau wanita-wanita di Bani Sa'diyah, ya. Jadi tatkala mereka kumpul, ya, ya biasa emak-emak, ya kan, cerita-cerita kumpul. Nah, suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW, ya, yaitu Halimah Sa'diyah menyusui Hamzah. Halimah Sa'diyah menyusui Hamzah. Maka Hamzah merupakan saudara susuan Rasulullah dari dua pihak. Yang pertama dari Suwaibah yang kita sebutkan tadi, ya, budaknya Abu Lahab. Yang kedua dari Halimah As-Sa'diyah. Ya, walaupun dari segi garis keturunan mereka ini sangat kuat, karena dari segi darah Hamzah merupakan paman, ya, anak dari kakeknya, sedangkan Rasulullah adalah keponakan. Nah, tapi mereka juga diperkuat dari segi susu, ya, dari darah atau sesusuan, ya, dari sisi Suwaibah ataupun Halimah As-Sa'diyah. Nah, jadi lebih kuat dalam hal ini. Kalau hal ini boleh, ya. Dan hal itu juga ada termasuk disyariatkan di dalam agama kita. Nah, jadi berlakunya hukum-hukum persusuan itu hampir sama dengan hukum-hukum berkaitan dengan nasab, ya. Anak nasab dengan anak sepersusuan itu hukumnya hampir sama,
ada yang berbeda. Di mana? Di warisan. Cuman itu saja. Anak sepersusuan mereka tidak mendapatkan warisan. Ya. Tapi hukum yang lainnya sama. Ya, dalam masalah mahram, apa yang boleh mereka lihat dari aurat, itu sama hukumnya. Ya, tapi dalam masalah warisan anak sesusuan tidak mendapatkan. Ya, tidak mendapatkan sesusuan, tidak mendapatkan warisan. Misal, anak punya anak sesusuan, ya, bernama Fulan. Ya, jadi satu sesusuan sama si Abdullah anak-anak. Kemudian anak wafat, apakah si Fulan tadi akan mendapatkan warisan dari anak? Jawabannya tidak. Ya. Jadi inilah perbedaan antara anak nasab dengan anak dari sepersusuan. Ya, cuman hanya sebatas itu perbedaan di antara mereka. Sedangkan hukum-hukum lainnya mereka sama. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ada cerita menarik yang akan diceritakan oleh Halimah di sini. Iya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya. Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq ini merupakan seorang ulama sejarah yang terkenal, ya. Beliau memiliki buku sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan buku itu memang benar-benar sangat terkenal, ya. Kita akan membacakan kisahnya bagaimana, ya. Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika dia pergi bersama suaminya, ya, dan bayinya. Jadi mereka bertiga itu, ya, dari kampungnya pergi ke Mekah, ya, untuk memang rencana untuk mencari anak susuan, ya. Pergi ke Mekah bukan hanya sendiri, tapi rombongan, ya. Rombongan bersama wanita-wanita lain yang mana memang mencari anak susuan. Ya. Mereka biasa, ya, membawa keledai betina berwarna putih kehijauan miliknya, ya, beserta seekor onta yang tua. Kita ingat, ya, keledai putih yang kehijauan kemudian onta tua. Nah, kita tahulah kadar onta tua nih nggak bisa banyak kali diharapkan, ya. Kemudian mereka membawa seorang anak mereka. Kenapa mereka membawa seorang anak? Apa alasannya kira-kira? Apa tujuannya? Naam, ini menjadi bukti. Karena kan mereka ke Mekah untuk mencari anak susuan. Kan nggak mungkin datang tiba-tiba mau nyari anak susuan tanpa membawa barang bukti. Barang buktinya adalah membawa anak. Ya, bawa anak itu menunjukkan bahwasanya dia punya susu yang akan disusui nantinya. Nah, jadi dia bawa anak, ya. Jadi dibawa anaknya yang masih disusui, tentunya ada anak-anak yang sudah besar itu di rumah, ya. Dibawanya. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya. Di sini diantaranya adalah Halimah dan suami mengatakan demi Allah, ya. Tidak ada setetes pun susu yang berhasil dikeluarkan dari payudaranya, ya. Dari payudara di si Halimah. Begitu pula tidak ada susu yang dapat diperah dari ontanya. Sehingga pada malam itu Halimah dan suaminya mendapatkan tidur yang tidak pernah nyenyak. Ya, sikit-sikit anaknya nangis karena kelaparan. Susunya serat, ya, susu Halimah. Kemudian susu dari onta juga demikian. Jadi tidak bisa, ya, tidak berisi. Nah, akan tetapi, ya, mereka itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pertolongan, jalan keluar, ya. Selanjutnya mereka pergi mengendarai, ya, keledai tadi dengan keadaan pelan. Bahkan dikatakan keledai mereka ini adalah keledai yang paling lambat, ya. Jadi orang-orang udah di ujung, udah di paling depan, mereka masih di paling belakang. Karena saking lambatnya keledai yang mereka kendarai, ya. Dan setibanya mereka di Mekah, ya, tidak ada, ya, seorang wanita pun yang menerima. Ini Halimah yang mengatakan bahwasanya tidak ada seorang wanita pun yang menerima, ya, dari Rasulullah SAW, ya, tawaran dari Abdul Muthalib untuk menyusui Rasulullah SAW dengan alasan beliau adalah anak yatim. Ya, jadi dari sini, dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya Abdullah wafat sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ya,
Jadi nggak ada satu orang wanita pun yang mau menerima Rasulullah dalam keadaan yatim. Karena tujuan mereka, ya di sini Halimah mengatakan tujuan sebenarnya yang kami harapkan adalah hanya mengharapkan imbalan materi. Mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi. Sedangkan Rasulullah yatim. Apa yang diharapkan dari anak yatim? Ya, apakah mungkin ibunya bisa memberikan imbalan? Apakah kakeknya bisa memberikan imbalan? Nah, jadi dari situ orang-orang yang dari Bani Sa'diyah atau Bani Sa'ad, mereka tidak ada yang mau menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena statusnya, ya, karena statusnya. Jadi kemudian Halimah pun mencari anak ke sana ke sini, qadarullah tidak mendapatkan anak, ya. Dan sampai mereka semua sepakat untuk pulang. Ya, pada hari itu Halimah mengatakan kepada suaminya, demi Allah, ya, aku tidak akan pulang kecuali aku akan mengambil anak yatim tersebut. Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan kebiasaan mereka. Ya, mereka tidak akan pulang kecuali mereka akan membawa anak susuan. Ya, jadi demikian. Itulah yang dilakukan oleh Halimah. Ya, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Ya, ini semangat, ya, tekad dari Halimah, ya, Halimah As-Sa'diyah. Kemudian suaminya mengatakan, si Harith, ya, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah-tengah kita sebagai sesuatu keberkahan. Ya, jadi di sini suaminya memberikan motivasi, memberikan kelapangan, ya, seharusnya demikian. Ya, Bapak-bapak sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita menjadi seorang suami, hendaknya kita selalu memberikan kelapangan ataupun memberikan motivasi kepada istri kita dalam berbuat kebaikan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh suaminya dalam hal ini. Ini kita ambil fikih sirahnya, ya, faedahnya, ya. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Tatkala Halimah membawa Nabi kita Muhammad SAW dalam waktu masih kecil, ya, Halimah mengendarai, ya, keledainya, ya, dan beliau menuturkan bahwasanya keadaan keledainya yang awalnya lambat menjadi semakin cepat, ya. Bahkan orang-orang yang bersama mereka terkejut, ya, mereka semua terkejut. Kok bisa? Yang awalnya lambat kok bisa menjadi cepat? Apa yang telah kalian lakukan? Bahkan rombongan itu ketinggalan sangat jauh. Ya. Kemudian ada cerita yang menarik lagi, bahwasanya di malam hari itu adalah malam ternikmat mereka untuk tidur. Kenapa? Alasannya karena tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuannya Halimah, kemudian disusuin, dan pada waktu itu Halimah menuturkan bahwasanya payudaranya itu memenuh, ya, payudaranya menggelembung seolah-olah banyak sekali susu, ya, disusui Rasulullah sampai kenyang dan anaknya juga disusui sampai kenyang, dan mereka berdua tidur dari malam sampai pagi hari, tidak ada rewel sedikit pun, ya, kan begitu. Anak-anak atau anak bayi kalau perutnya kenyang dia tidak akan rewel, kuncinya itu kenyang perutnya atau celananya atau pempesnya tidak penuh, nyaman yaitu tidur sampai pagi tidak rewel. Begitulah keadaan Rasulullah beserta saudara sesusuannya, ya. Dan suaminya menuturkan juga bahwasanya pada malam hari itu yang namanya puting, ya, puting onta tadi yang kempot, ya, tidak mengeluarkan susu, tiba-tiba menggemblung, ya, menggelembung dan mengeluarkan banyak susu, ya. Dan malam itu juga diperah sama mereka, susunya diperah, kemudian diminum sama mereka berdua, suami dan istri, ya, Halimah dan suaminya si Harithah, diminum sama mereka sampai mereka kenyang, ya, dan mereka juga ikut tidur pada malam itu dengan tidur yang paling nikmat, ya, dan mereka mengatakan itu adalah tidur yang paling lelap yang kami rasakan, ya, yang paling lelap yang kami rasakan. Inilah keberkahan yang didapatkan oleh Halimah As-Sa'diyah karena membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Nah,
beberapa saat setelah Rasulullah tinggal bersama mereka di perkampungan, ya, di perkampungan Bani Sa'ad tadi yang kita sebutkan, ternyata perkampungan tersebut adalah perkampungan yang disebutkan adalah perkampungan yang tandus, ya. Tapi setelah kehadiran Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan perkampungan tersebut menjadi perkampungan yang hijau, subur, ya. Jadi ada suatu ketika orang-orang itu iri, ya, orang-orang itu iri kepada keluarga si Halimah As-Sa'diyah tadi. Irinya bagaimana? Kambing-kambing mereka itu, domba-domba mereka itu selalu kenyang, selalu penuh dengan susu, ya, penuh dengan susu, sehingga mereka mengatakan kepada pengembalanya, bawalah kambing-kambing kalian di mana pengembala Halimah pergi, ya, niscaya kalian akan mendapatkan susu tersebut. Ya, tapi nyatanya tidak demikian. Ya, nyatanya tidak demikian. Ya, susunya Halimah, susu kambing-kambingnya Halimah, dan mereka semuanya kenyang, tapi tidak berbeda dengan orang-orang lain. Ya, kambingnya sama sekali tidak, ya, tidak kenyang, kemudian susunya tidak menggelembung. Ya, inilah kekhususan yang Allah berikan, keberkahan dari Rasulullah kepada keluarganya Halimah As-Sa'diyah. Ya, jadi begitulah, ya, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah 2 tahun, ini akan fase di sapi, ya. 2 tahun fase di sapi, Rasulullah ingin dikembalikan kepada ibunya Aminah, ya. Tatkala sudah dikembalikan dan fase 2 tahun tadi, kemudian Halimah karena melihat 2 tahun merawat Rasulullah itu mendapatkan banyak keberkahan, dan beliau memohon lagi, ya, memohon kepada Aminah untuk merawat anaknya, untuk merawat Rasulullah kembali, ya, untuk beberapa tahun. Bagaimana, ya, membujuknya, ya. Apa kata Halimah? Kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga ia besar, ya. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Mekah. Ya, jadi dengan iming-iming bahwasanya supaya dia menjadi anak yang kuat, diiming-imingi supaya tidak sakit. Ya, bahasanya yang bagus, terus memohon, ya, terus memohon kepada Aminah, ibu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan itu memang terjadi, ya. Jadi memang setelah itu luluh hati dari Aminah, dan akhirnya yaudah bawa pulang lagi. Jadi kurang lebih Rasulullah di fase pertama atau fase menyusui 2 tahun bersama siapa? Halimah As-Sa'diyah. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang masalah membelah dada, ya, membelah dada, kemudian kembali ke pangkuan ibunya Aminah binti Wahab, ya. Kita sudahi sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha